Infrastruktur digital publik atau IDP berperan dalam mendukung produk finansial yang bermanfaat bagi peningkatan inklusi keuangan. IDP dapat mencakup sistem digital dalam pengenalan identitas pengguna, proses pembayaran digital, serta transaksi keuangan dan pertukaran data informasi. Infrastruktur digital publik atau IDP akan optimal jika hambatan inklusi keuangan seperti tantangan geografis dan biaya transaksi dapat teratasi menuju pertumbuhan yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan. IDP telah mengubah jutaan hidup penduduk melalui keuangan inklusi yang maju. Hal itu dikemukakan Bank Indonesia dalam simposium bertema DPI for Advancing Financial Inclusion and Productivity Gains Toward Attaining Sustainable Development Goals sebagai acara pendukung pertemuan ketiga Global Partnership for Financial Inclusion, yakni kelompok kerja G20 fokus pada inklusi keuangan global dalam presidensi G20 India 2023. Kegiatan ini diselenggarakan di Nusa Dua Badung, Bali pada 25 dan 26 Juni 2023 dan dibuka Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta. Ada 3 peran penting IDP. Pertama, memberi dasar bagi inovasi digital sekaligus meningkatkan produktivitas yang mendorong transformasi keuangan dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Kedua, memfasilitasi layanan keuangan seluruh masyarakat lebih mudah dan cepat. Ketiga, mengembangkan literasi keuangan sekaligus memperkuat perlindungan konsumen, termasuk perlindungan data pribadi, peraturan, serta penegakan pengawasan dalam transaksi digital. Di Indonesia, sistem pembayaran jadi elemen kritikal dalam penyediaan IDP. Pembayaran digital jadi praktik IDP yang didukung penuh Bank Indonesia, setidaknya dalam 3 area. Pertama, digitalisasi program bantuan sosial. Kedua, elektronifikasi transaksi keuangan pemerintah daerah. Dan ketiga, mekanisme omnichannel pembayaran digital yang salah satunya diimplementasikan di Proyek Nasional Integrasi Transportasi Jabodetabek. Akselerasi penerapan IDP didukung kuatnya potensi digitalisasi Indonesia, antara lain pengguna internet yang mencapai 74%, pedagang yang mengadaptasi metode pembayaran digital mencapai 98%, serta berkembangnya fintech dan e-commerce yang menyediakan ragam solusi pembayaran. GPFI menargetkan inklusi keuangan universal dengan mengedepankan visi bersama dari seluruh pemimpin menuju masa depan yang merata. Salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan PBB adalah memandang inklusi keuangan sebagai faktor kunci untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia. Kita dari kelompok kerja atau working group dari GPFI Financial Inclusion untuk G20 ini, kita mempunyai 4 deliverables yang harus dituntaskan di dalam tahun ini. Nah, ini menjadi bagian dari plenary meeting yang ketiga ini. Yang pertama adalah kita ingin menghasilkan suatu rencana kerja aksi action plan antara 2024 sampai 2026. Apa yang mau kita kerjakan nih di G20 member dalam 3 tahun ke depan. Kemudian yang kedua, kita ingin membuat suatu rekomendasi kebijakan. Bagaimana memanfaatkan digital public infrastructure ini seoptimal mungkin sehingga bisa mendorong financial inclusion rate di masing-masing negara. Kemudian yang ketiga, kita dalam kerangka akses keuangan UMKM, kita ingin membuat suatu database melengkapi apa yang sudah dikerjakan tahun lalu ketika Indonesia menjadi presidensi, melengkapi suatu database mengenai produk-produk dari akses keuangan untuk UMKM yang sudah dihasilkan di berbagai negara sehingga kita bisa saling belajar. Dan yang keempat, kita ingin membuat suatu pedoman implementasi bagaimana mendorong digital financial inclusion. Rangkaian kegiatan GPFI ketiga ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pentingnya IDP sebagai fasilitas publik dalam mendorong inklusi keuangan digital dan pemahaman akan aspek-aspek yang harus diperhatikan, termasuk prakondisi yang harus disediakan dalam membangun IDP. Dukungan dari praktisi dan negara yang berpengalaman akan melengkapi pemahaman untuk mengatasi tantangan implementasi IDP. Acara ini jadi jalan pembuka bagi pertemuan GPFI, di mana sebagai negara sahabat India yang turut mendorong keuangan inklusif di negaranya, Indonesia berkesempatan menjadi host untuk acara presidensi G20 India. Terdapat pula pameran produk UMKM, diantaranya makanan ringan, kopi, wastra, sekaligus proses tenun dan batik secara langsung. Desi Ida Lestari, Kadek Santosa, Kompas TV Badung, Bali.